Selamat pagi ya teman-teman. Ini hari Min 1 Lebaran. Kali ini saya akan berbagi vlog tentang bagaimana sih tips trik rosok bagi pemula ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami sendiri ya. Awal saya berkecimpung di dunia rosok itu tahun 2012 ya, cukup lama sih berkecimpung. Cuman awalnya itu saya merintis benar-benar dari nol ya kawan-kawan, karena waktu itu saya nggak ada pekerjaan, bingung, mau kerja bangunan juga susah, nggak ada yang lihat. Mau kerja di kantor lulusan ijazah pas-pasan ya, kerja, dan untuk kerja yang lainnya juga nggak punya skill. Jadi saya berpikir, wah, kira-kira apa ini yang bisa menghasilkan uang ya buat kebutuhan hidup. Nah, saya nggak membayangkan yang sekedar pertama buat kebutuhan hidup lah. Nah, tips trik yang pertama, teman-teman harus mengesampingkan rasa malu. Biasanya untuk pemula rosok itu pasti ada rasa malu, karena pekerjaan ini kan ya, maaf kata, untuk sebagian orang kan dianggap dipandang sebelah mata ya untuk rosokan ini. Jadi yang penting hilangkan rasa malu, rasa gengsi itu dihilangkan. Yang pertama tadi harus rasa malu harus dihilangkan ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua, tips triknya itu pahami pasar. Jadi sebelum benar-benar terjun ke dunia rosok ini, alangkah baiknya pahami pasar dulu. Misalnya cari pengepul yang besar. Misalnya Anda benar-benar itu dari nol ya, pengepul yang besar, tanya harga terima berapa bos. Jadi dari situ Anda belajar, Anda catat, misalnya harga plastik sekian, harga kardus sekian, harga besi sekian. Sampean catat ya kan, biar hafal, karena biasanya pemula itu kan belum hafal. Jenis rosok itu kan banyak sekali, dari plastik aja ada PET, PP, HDPE, macam-macam lah, pokoknya banyak jenisnya. Tapi yang pertama itu kita pilah menjadi 3 jenis rosok yang pemula pertama, yaitu plastik, kertas, besi. 4 jenis ya, plastik, kertas, besi, sama logam. Itu intinya. Jadi nanti berjalan seiringnya waktu, sampean kalau berkecimpung di dunia rosok nanti akan hafal dengan sendirinya di luar kepala. Ini harganya sekian, ini sekian. Nah, setelah itu Anda mulai terjun, keliling lah dari desa ke desa, dari rumah ke rumah ya. Nah, di situ pahami juga karakter masyarakatnya. Nah, misalnya gini, sampean keliling dapat istilahnya atom lah kalau dunia rosok ya, atom 1 karung misalnya. Itu ini yang pernah saya alami pribadi. Itu pertama kali saya merugi, karena saya nggak tahu ternyata di dalam plastik karung itu isinya aqua gelas. Itu berat sekali, berat. 1 karung itu 40 kilo teman-teman. Wah, nggak wajar kan. Saya beli waktu itu Rp500 per kilo karena berat. Nah, ternyata masih rugi. 40 kan berarti 20.000. Saya masih rugi. Ternyata kita pahami kalau plastik 1 karung itu mau beratnya berapapun ya, kalau dari rumahan itu biasanya kan karakter masyarakat kan beda-beda. Kadang ada botol dimasukin, ada besi dimasukin dalam karung, ada kuningan dimasukin. Nah, untung kalau kuningan yang dimasukin. Kalau pas air yang dimasukin di dalam botol itu diisi air, kita akan rugi.
Jadi biasanya kalau satu karung plastik itu isinya 2 kilo, bobotnya itu 2 kilo, enggak lebih. Kalau kita bersihkan itu 2 kilo. Jadi untuk teman-teman pemula misalnya nyari keliling ke kampung-kampung ya, dapat ada pelanggan nih misalnya, mas ini ada rosok, nah di situ plastik 1 karung, mau beratnya apapun, kalau isinya bukan besi atau bukan lain-lain ya kita nggak usah membuka lah, nanti orangnya tersinggung kan, otomatis kalau dia niatnya nggak bener kan tersinggung. Ya udah, itu dibeli seharga 2 kilo aja. Misalnya pasaran di tempat sampean 1 kilo plastik itu pasarannya 3.000 ya dibeli 2.000 atau 2,5 gitu. Kecuali kalau besi nanti kita timbang. Nah tapi kalau plastik kok lebih dari itu, wah nggak usah dibongkar, nanti pelanggan itu biasanya kan tersinggung. Kalau niatnya udah nggak baik itu biasanya tersinggung, marah-marah kan, karakter orang beda-beda. Nanti kalau sampean pemula menghadapi orang seperti itu pasti down, pasti itu. Saya pernah mengalami, saya bongkar orangnya marah-marah, kok nggak percayaan sih bang gini-gini, kita pasti down. Soalnya kita kan cari pelanggan bukan cari musuh. Ya udah, kalau ada 2 kilo kalau ada plastik yang bobotnya mencurigakan, langsung aja ini 5.000 pak, ini 5.000 itu aja, nggak usah dibongkar. Itu tips yang kedua tadi, cari pelanggan. Nah, untuk selanjutnya harus jeli. Jadi kita itu harus jeli, harus mau belajar, bertanya, harus mempelajari. Kalau dapat sanyo itu harganya berapa, ini nanti keluarnya berapa, itu harus kita pelajari terus seiring berjalannya hari. Nanti lama-lama kita bisa di luar kepala ya. Dan untuk tips trik yang selanjutnya, kita harus bisa jual bahan. Jangan hanya melulu ini kita rosok terus kita jual rosok, jangan. Kita harus bisa jual bahan, itu untungnya lebih besar. Misalnya kan kita dapat pompa air nih ya, keadaan mati, sebelum kita jual ke pengepul, itu alangkah baiknya kita tawarkan dulu ke tukang servis. Biasanya dihargai 2 kali lipat dari harga rosok. Misalnya harga rosok 100.000 lah, itu biasanya kalau tukang servis berani beli di angka 150 sampai 200.000. Itu kan nilai plus bagi kita ya yang mencari rosok. Itu yang bisa kita utamakan. Dan dapat TV misalnya, jangan langsung kita tawarkan ke tukang servis. Dapat HP jangan langsung dibongkar, kita tawarkan dulu ke tukang servis. Begitu juga dapat lampu. Pokoknya bahan itu banyak sekali di rosokan itu, mulai dari plastik aja banyak bahannya, ada jerigen, terus galon aqua, itu kan banyak yang membutuhkan. Nanti kita bisa jual set motor, itu kan kita bisa jual, jadi itu nilai plus tersendiri. Nah kita belinya tetap rosok. Misalnya ada pompa air, pompa air nih ya, di pasaran kita beli aja 50 sampai 80.000 itu udah mentok. Jadi untuk pemula harga 80.000, jadi kita keuntungan kan bisa maksimal. Yang 50.000 itu kalau misalnya pelanggannya enak kita beli 50 lah. Dan untuk yang sanyo gulungan ion itu kita beli angka 25 sampai 30.000 biar kita mendapatkan itu. Terus selanjutnya pun dan selalu mau belajar, itulah poinnya. Terus kita pahami juga, karena biasanya yang sering membuat kita rugi itu dari bahan-bahan elektronik, itu kita pahami. Misalnya pompa air ini ada 2 versi, gulungan tembaga sama gulungan aluminium. Kalau gulungan tembaga itu biasanya kalau kita bongkar itu
itu keluarnya untuk harga saat ini antara 100 sampai 110.000 keluarnya itu ya. Tapi kalau gulungan aluminium itu paling mentok 50 sampai 55.000. Jadi kita harus paham karakter yang pompa air yang aluminium sama pompa air yang tembaga. Nah, ini tips triknya. Ini kebetulan saya ada pompa air. Nah, ini pompa air ya. Yang untuk mengetahui itu gulungan tembaga atau aluminium, biasanya kalau saya melalui kabelnya. Biasanya yang dari merek Panasonic sama merek. Kalau kabelnya ini gepeng begini, itu biasanya gulungannya tembaga. Kalau kabelnya bulat ya, ada 3 biji, itu biasanya gulungan aluminium. Terus sanyonya lebih ringan dari yang gulungan tembaga. Kalau gulungan aluminium itu sanyonya paling pompa air itu paling bobotnya antara 5 sampai 6 kilo. Tapi kalau yang tembaga itu biasa 7 sampai 8 kilo. Jadi kita banting begini itu rasa kalau berat ini baru tembaga. Itu perlu hati-hati juga. Kulkas sama freezer itu juga banyak yang sekarang gulungan aluminium. Jadi kita perlu beli untuk menggunakannya. Saya rasa sekian dulu tips trik rosok pemula. Nanti selanjutnya saya update kira-kira yang rosokan apa yang perlu dipertanyakan para subscriber ini. Nanti saya upload ya, jangan lupa tinggalkan like dan komen ya agar channel ini berkembang. Nanti saya update informasi terbaru yang buat pemula-pemula ya, kalau mau terjun di dunia rosok. Yang penting jangan gengsi ya teman-teman. Saya ini berkecimpung ya sekitar 7 tahun ya di dunia rosok. Mulai benar-benar dari nol, saya pakai sepeda ontel itu, beli keranjang aja nggak mampu, saya pinjem dari tetangga. Beli keranjangnya itu modal cuman 300.000 ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya bisa ada ini mobil Grand-Max, walaupun kecil tapi itu menurut saya sih udah pencapaian yang luar biasa. Saya nggak bayangin bisa dapat Grand-Max ini ya teman-teman. Kalau untuk orang yang rajin-rajin mungkin nggak seberapa, tapi untuk kita yang orang-orang kecil itu sudah pencapaian yang luar biasa. Bagi kawan-kawan yang tidak ada pekerjaan, tidak usah berkecil hati, terjun aja, bikin usaha sendiri ya, bisa mandiri. Semoga kita bisa sukses bersama di dunia rosok ini ya. Salam sukses selalu dari Agung Rosok Elektronik. Terima kasih.